betul. Karena untuk merubah penghidupan kita maksudnya itu anak-anak harus sekolah. Betul. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang nanti produktif di masa akan datang. Nah inilah jadi anak-anak jangan sampai nanti pada waktu anak sekarang tidak sekolah, tapi pada waktu mereka dewasa itu akan dicari kebutuhan tamatnya apa tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan untuk pencari kerja pun akan dicari. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papadah kita, alhamdulillah kita bisa berkunjung di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan Pak Nuryadi ya Pak? Ya betul. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Gimana kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Ini Pak, dalam kesempatan ini, alhamdulillah gitu kan, kita ingin gitu kan mengulik tentang pendidikan di Kota Banjarmasin teman-teman. Terkait COVID-19 Pak, yang begitu panjang melanda Indonesia, khususnya Banjarmasin, banyak hal-hal yang mungkin bisa dikatakan menurun gitu Pak. Ya. Terlebih dari ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nah, sekarang kita fokuskan kepada pendidikan, Mbak. Nah, setelah COVID-19 ini, Pak, bagaimana Pak kabar pendidikan di Kota Banjarmasin itu, Pak? Jadi pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku Kepala Dinas Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dalam hal ini pelaksanaan pendidikan di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu COVID-19 ya, tepatnya kemarin di 2019, 2021, 2022 ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tentang pembelajaran di masa pandemi. Jadi yang pertama 3 kurikulum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pertama kurikulum K13. Nah di masa pandemi itu ada kurikulum darurat. Nah jadi darurat memang di kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi terkait tentang pendidikan darurat, memang kurun waktu 1 tahun itu anak-anak di rumah, ya, di kurun 1 tahun. Nah, setelah ada kurun waktu tahun kedua di masa pandemi, ada pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh semua sekolah yang ada di Banjarmasin, khususnya juga di Kalimantan pada umumnya. Nah, jadi hal itulah pembelajaran lewat daring yang dilakukan oleh semua sekolah yang ada di Banjarmasin. Nah, lewat daring itulah membantu sedikit demi sedikit untuk memberikan pelajaran, walaupun dari sistem pelaksanaannya itu bisa lewat WA group, lewat Zoom meeting. Nah, sehingga itu bisa mengurangi kekurangan mata pelajaran yang disampaikan kepada anak-anak. Namun tidak berhenti di situ saja. Dinas Pendidikan juga berupaya untuk membantu lewat rekan-rekan kerja, memberikan anak-anak yang tidak bisa ikut dalam pembelajaran daring tersebut. Nah, jadi karena ada mungkin kita tidak menyamaratakan kemampuan ekonomi pada masa pandemi itu kan begitu sulit, juga orang tua juga kadang-kadang tidak bekerja, betul. Sehingga ada sisi positif negatif yang dilaksanakan dalam pemberian pembelajaran. Nah, memang tidak semua jadi salah satu yang dilaksanakan kita untuk mengatasi hal itu ya mencari pihak-pihak lain untuk peduli terhadap pendidikan. Betul. Nah, ada beberapa kemarin folder baik itu perusahaan-perusahahan yang bergerak di bidang komunikasi itu ada memberikan bantuan-bantuan kepada siswa-siswa yang tidak mampu untuk membelikan HP. Nah, itulah konsep yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, memberikan, ada yang berbagi, mereka membelikan, ada inisiatif guru-guru mengumpulkan donasi-donasi di sekolahnya, memberikan HP kepada murid-murid yang tidak mempunyai HP. Nah, itulah dampak negatif yang di masa pandemi pembelajaran itu. Nah, namun dimasuki tahun kedua kita sudah dapat
ada pembatasan pembelajaran. Maksud pembatasan ini kita 50% mereka bergantian hadir. Ya kan, mengata bergantian hadir untuk menuju sekolah, ya, untuk agar mereka itu dapat, ya, karena kemarin itu kontak daripada jumlah jadi oleh kementerian itu 50% boleh turun ke sekolah. Nah, namun itulah sampai sekarang sampai putusan pemerintah di level-level 1, level 2, level 3. Nah, itulah menjadikan kita. Nah, terlepas dari itu, kita sekolah juga untuk meningkatkan prokes kesehatannya untuk dijaga lebih ketat. Maka dari itu ada semacam pemeriksaan suhu tubuh, ada pemeriksaan jumlah kursi yang renggang. Nah, itulah menjadi titik awal tahun kedua kita melaksanakan tatap muka terbatas. Betul. Nah, sehingga itu akan memberikan sedikit demi sedikit pembelajaran kepada siswa untuk yang hambatan anak-anak tadi tidak bisa mengikuti pelajaran, sekarang sudah bisa mengikuti pelajaran. Dan sampai sekarang kita sudah memasuki 100% full untuk tatap muka di masa pandemi ini. Walaupun sekarang ditambah dengan pencabutan oleh pemerintah level semua jenjang di provinsi, kabupaten, kota. Nah, termasuk Banjarmasin juga melaksanakan pembelajaran 100% full. Secara normal sudah ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini kan, Pak, terkait COVID lagi, Pak, dalam pendidikan. Banyak sekali, Pak, anak-anak yang mungkin putus sekolah, Pak. Iya. Banyak putus sekolah gitu kan, Pak. Nah, kemudian, Pak, langkah yang diambil dari pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Pendidikan itu untuk menanggulangi anak-anak yang putus sekolah itu seperti apa, Pak? Jadi anak-anak putus sekolah yang ada di Banjarmasin itu kita sisir, kita data. Setelah itu di mana posisi terdekat. Maka dari itu kita meningkatkan bekerjasama dengan program-program pendidikan non formal, ya, pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh beberapa non formal yang dikelola oleh masyarakat. Nah, meskipun juga untuk negeri SKB kita sudah mempersiapkan, ya, pendidikan anak putus sekolah itu sudah dilakukan. Nah, kita pilih anak-anak yang putus sekolah itu umurnya berapa. Nah, itu bisa kita arahkan ke sana apabila mereka bisa kita persiapkan untuk mendapatkan ijazah baik paket A, paket B, paket C. Nah, jadi hal itu kami mengajak ada 22 ya pembelajaran yang dilaksanakan oleh masyarakat, PKBM yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, ditambah SKB jadi ada 23 yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Nah, itulah antisipasi Dinas Pendidikan untuk melakukan masyarakat yang anak putus sekolah, sehingga perlu kami meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat lewat kelurahan. Kami mengundang semua kelurahan dan menyampaikan alamat warga belajar yang dilakukan oleh masyarakat, juga SKB yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, itulah kita mengatasi anak-anak kita yang putus sekolah. Nah, himbauan kami juga masyarakat kepada anak-anak yang orang tuanya mempunyai anak putus sekolah, silahkan melaporkan ke Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan yang akan mengarahkan ke PKBM terdekat, atau misalkan mereka masih usia sekolah akan kami masukkan ke usia sekolah yang ada di Kota Banjarmasin. Oh, mantap ini sahabat pewadah kita dari tindakan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, siap mewadahi ya, Pak. Ya, siap mewadahi bagi anak-anak yang mungkin putus sekolah. Yuk, kembalikan semangatnya untuk sekolah. Ya, betul. Karena untuk merubah penghidupan kita, maksudnya itu anak-anak harus sekolah. Betul. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang nanti produktif di masa akan datang. Nah, inilah jadi anak-anak jangan sampai nanti pada waktu anak sekarang tidak sekolah, tapi pada waktu mereka dewasa itu akan dicari kebutuhan tamatnya tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan untuk pencari kerja pun akan dicari. Betul. Sehingga itu salah satu untuk peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan dengan sekolah. Betul. Jadi sekolah inilah nantinya harapan
untuk mempertahankan bangsa dan negara ini. Makanya kan tidak salah bahwa pemerintah sangat memperhatikan bahwa anggaran pemerintah daerah itu baik provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia harus 20% dari sumber pendapatan daerah. Nah, jadi itulah menjadi harapan kami sehingga mengajak semua masyarakat yang mempunyai anak putus sekolah cepat melakukan sekolah agar tidak menyesal di kemudian hari untuk belajar mendapatkan ijazah. Nah, informasi ini begitu penting, sahabat-sahabat pepadah kita. Mudah-mudahan yang mungkin yang mendengar ini cepat-cepat ke dinas pendidikan gitu ya. Iya, betul. Karena dinas pendidikan siap mewadahi gitu ya, Pak. Iya, karena kan kami juga membuka layanan satu pintu di bawah. Semua kita itu melihat sendiri bahwa pelayanan satu pintu apa sih kesulitan masyarakat untuk dunia pendidikan. Betul. Jadi silahkan ditanyakan di dinas pendidikan untuk memberikan layanan-layanan pada masyarakat untuk anaknya bisa ikut dalam masuk pendidikan. Oke. Terkait itu Pak, ada nggak sih Pak persyaratan khusus Pak untuk bisa mendapatkan program dari pemerintah ini Pak? Tidak ada syarat khusus, mereka mendaftarkan diri, bahkan akan dimasukkan ke data pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi mereka ikut serta, tidak ada biaya apapun, mereka di mana lokasi yang terdekatnya nanti akan sasaran. Memang kalau yang diselenggarakan oleh masyarakat mungkin ada sedikit sedikit kontribusi untuk pelaksanaan itu. Tapi pada kenyataannya pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu melihat juga kondisi-kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Ini tapi Pak, apakah yang program ini sudah berjalan dengan lancar Pak? Iya, sudah. Bahkan program ini istilahnya ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, seperti kalau sekolah reguler itu dana BOS. Nah, kalau dana BOV bagi nah, mereka juga mencari orang-orang yang anak-anak putus sekolah atau orang dewasa yang putus sekolah, mencari mereka, dan mereka itu akan diberikan masuk data Depodik dan akan dibantu oleh pemerintah. Tapi masih banyak malah anak-anak pinggir jalan yang mungkin belum melek Pak tentang pendidikan tuh Pak. Ya, itu makanya kan kami himbau bahwa anak-anak itu harap pada orang tua itu harus diarahkan. Jadi jangan mencari sesaat atau melek di jalan-jalan itu setelah itu, tapi akan mengorbankan masa depannya. Nah, masa depannya mereka tidak sekolah, nanti kalau di suatu saat mereka sudah dewasa, pengen jadi anggota DPRD, pengen bekerja, nah itu kalau tidak ada mendapatkan ijazah, itu tidak akan diakui untuk masuk hal tersebut. Nah, sehingga ya tadi untuk tidak menyesal di kemudian hari, makanya optimalkan mereka itu bersekolah baik di reguler biasa maupun di PKBM yang ada di Kota Banjarmasin. Perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Pak. Betul. Jadi kita banyak sudah orang-orang yang berurusan mau pingin masuk anggota dewan tapi tidak mempunyai ijazah. Nah, itu juga kan menjadikan persyaratan khusus. Betul. Jadi kan regulasi itu kan proses yang harus dijalani oleh warga masyarakat. Jadi jangan sampai sesaat dia minta-minta di perapatan jalan tapi akan membunuh semua karakter yang ada di mereka. Betul. Sehingga itu menjadi mohon himbauan kepada orang tua-tua mereka itu untuk anaknya agar bisa bersekolah. Kita tidak tahu kondisi 25 tahun yang akan datang, mereka pengen jadi tentara, pengen jadi ABRI, pengen jadi pegawai, pengen jadi semua. Nah, tapi kalau sudah terlanjur tidak dilakukan, itu akan menimbul penyesalan di kemudian hari. Intinya masih ada kesempatan ya Pak? Iya, betul. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semua keadaan ya Pak? Iya, betul. Terkadang bukan keadaan yang disalahkan malah. Iya, betul. Tapi kita mencoba menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. ya. Betul. Inilah harapan kami terus bersosialisasi bahwa pendidikan itu terbuka, apalagi kita ini kan gratis ya. Untuk usia SD sampai SMP, ya sampai SMA, SMK, nah juga gratis. Nah, sehingga ini harapan pemerintah bahwa mempersiapkan warga negara yang baik, yang berpendidikan, yang berakhlak, semuanya akan diberikan proses dalam dunia pendidikan. Oke, Masya Allah. Mantap sekali teman-teman. Nih, kemudian Pak,
kita nih memasuki yang dimana fase pergaulan bebas itu begitu luar biasa, Pak. Iya. Mungkin kerusakan moral kita lihat sama-sama gitu kan, Pak. Entah itu dari anak-anak, pelajar dan sebagainya gitu kan, Pak. Kemudian apa sih, Pak, tindakan dari Dinas Pendidikan untuk merubah moral dari anak-anak tersebut, Pak? Iya, pertama untuk merubah moral, kita harus memasuki dunia pendidikan. Nah, tak lebih penting lagi adalah selaku kepala keluarga, orang tua harus melihat betul ya kondisi apa yang dilakukan oleh anak-anak itu. Nah, sehingga ini menjadikan tanggung jawab kita bersama. Pertama, pendidikan itu kan tidak saja tanggung jawab pendidikan itu sendiri, pemerintah. Jadi ada 3 elemen yang harus bertanggung jawab. Ya, 1 pendidikan orang tua, 1 pendidikan masyarakat, dan 1 pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi elemen tanggung jawab inilah yang harus bertanggung jawab betul-betul. Yang pertama, kenapa saya harus orang tua? Jadi orang tua harus tahu betul apa yang dipekerjakan oleh anaknya. Betul. Ya kan? Pengawasannya, karena banyak tugas daripada orang tua adalah hampir 12 jam itu mereka berada. Kalaupun mereka sekolah 8 jam kita berada mereka di sekolah, terus yang 12 jam semuanya itu ada di masyarakat dan orang tua. Betul. Nah, sehingga peran masyarakat harus ditingkatkan. Jadi pengawasan itu yang harus dilakukan. Itu juga amanat daripada Undang-Undang Pendidikan kan. Jadi artinya sisi tanggung jawab itu sudah diberikan beban kepada masyarakat, pemerintah, dan orang tua. Gitu. Tidak semena-menanya pemerintah Dinas Pendidikan, tapi kita semua berkolaborasi ya, untuk betul, menciptakan suatu moral yang indah terhadap anak-anak gitu kan. Iya. Karena anak-anak inilah mungkin menjadi tonggak utama penerus bangsa ini, Pak. Iya, betul. Nah, kemudian Pak, ini terkait isu-isu yang mungkin saya dengar gitu, Pak. Terkadang Pak, ada guru-guru nih, kita guru-guru. Karena guru-guru kan sebagai pengajar, Pak. Terkadang banyak yang mengeluhkan, Pak, terkait gaji. Iya. Nah, terkait gaji, Pak. Ya saya keluarkan begitu luar biasa, tapi saya dapatkan kok segini gitu, Pak. Nah, itu gimana sih, Pak? Untuk gaji itu ada beberapa versi ya. Menurut saya, kalau untuk gaji pegawai negeri selaku guru PNS, saya rasa sudah luar biasa. Karena ada tunjangan sertifikasi yang dibebankan kepada mereka. Nah, apalagi kalau mereka sudah mengalami mendapatkan gaji PNS itu di atas daripada rata upah UMR. Nah, yang menjadi masalah mungkin gaji guru honorer swasta atau honorer yang ada di negeri. Nah, memang itu kan memperhatikan pelan-pelan kita akan perbaiki. Nah, pemerintah sudah menciptakan beberapa regulasi aturan yang harus dipatuhi. Contoh, misalkan banyak guru honor yang melakukan, pemerintah mengadakan P3K. Ya, P3K. Nah, untuk Banjarmasin ini sudah hampir 970 guru P3K sudah diangkat. Nah, ditambah di 2023 ini akan menjadikan 422 guru P3K yang akan berangkat. Nah, artinya apa? Pemerintah pengen untuk memperbaiki penghasilan pada, nah karena saking banyaknya guru Banjarmasin ini hampir 5.000 peserta guru swasta yang mengajar di sekolah-sekolah yang baik itu negeri mau swasta, ya itu akan menjadikan juga perhatian dari pemerintah. Tapi mereka mendapatkan hasil kan. Nah, pekerjaan mereka itu berapa jam ada di sekolah? Misalkan ya paling minim kalau dari jam 8 sampai jam 12, nah itu mereka lakukan. Nah, selebihnya itu mereka bisa mencari nafkah kepada yang lain. Nah, artinya memang kami sangat prihatin terhadap guru-guru honor. Kalau di Dinas Pendidikan ini ada gajinya 600 sampai 700. Nah, ditambah lagi mungkin ada bantuan dari pihak-pihak di sekolah. Nah, itu kita kurang tahu. Tapi perhatian pemerintah sudah cukup. Artinya pemerintah mengangkat guru-guru yang notabene masih kurang terhadap finansial yang dilakukan, ya itu akan diperbaiki pelan-pelan. Nah, mungkin ada keterbatasan juga kan kemampuan pemerintah. Ya, kami kan usahanya ya, tapi tidak semua juga, bahwa ada
sekolah-sekolah yang bonafit yang upahnya itu di atas daripada UMR, ya swasta yang sudah maju, mereka dapat memberikan kontribusi dana yang signifikan juga kepada guru-gurunya. Jadi memang itu dilema lah. Kita tidak bisa menguasai 100%. Nah, itu juga kemampuan daerah juga harus dipikirkan. Nah, itu menjadikan artinya upaya pemerintah itu masih konsen ya Pak lah, iya, memikirkan hal-hal tersebut. Artinya kita sendiri nih mudah-mudahan bisa membangkitkan pendidikan Kota Banjarmasin gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, artinya ya itulah kalau teman-teman, guru itu sebagai pahlawan tanpa jasa ya Pak. Iya. Oh gitu, luar biasa. Mungkin Pak nih pesan buat kawan-kawan yang di luar sana, teman-teman yang di luar sana, khususnya warga Banjarmasin yang mungkin masih belum merasakan manisnya bangku pendidikan gitu Pak. Silakan Pak. Nah, jadi kita berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Jadi semua kita akomodir semua ya untuk mereka masa-masa sekolah, usia-usia sekolah kita perhatikan, baik sisi sarana prasarananya kita tingkatkan pelan-pelan maupun ada sisi keterbatasan dana anggaran yang dilakukan karena Banjarmasin ini kan termasuk juga penduduk padat. Banjarmasin juga banyak sekolah-sekolah. Nah, jadi ada sekolah-sekolah yang baik, ada sekolah-sekolah yang rusak, tapi itu semua untuk pelayanan SPM yang diamanatkan oleh pemerintah terhadap Dinas Pendidikan itu dilakukan dengan baik. Nah, sehingga harapan kami terutama kepada orang tua, kepada yang mempunyai anak yang usia sekolah, ya sekolahkanlah mereka di jenjang reguler yang biasa, sehingga biarkan mereka bersekolah, biarkan mereka bermain untuk meningkatkan kualitas bergaul mereka, kualitas pembelajaran mereka, kualitas untuk mempersiapkan generasi muda yang akan datang. Karena siapa lagi kalau kada mereka-mereka yang usia sekolah akan menggantikan kita. Kita ini kan ada batas ya, batas umur, batas pensiun. Nah, jadi tidak selamanya kita menjadikan bekerja ini sampai seumur hidup. Jadi ada batas-batas, sehingga siapa yang mengganti itu ya adalah anak-anak kita yang akan datang. Nah, maka dari itu pemerintah sekarang untuk mempersiapkan dunia pendidikan sebaik-baiknya, dari sisi akhlaknya, dari sisi keluarganya. Jadi diberikanlah yang terbaik ya untuk anak-anaknya, diberikan sangu yang terbaik agar mereka juga kan akan menjadi orang dewasa, mereka juga akan menjadi orang berumah tangga dan memelihara juga keluarganya. Jadi itulah perlu persiapan yang harus dilakukan kepada generasi anak-anak kita yang akan datang. Insyaallah. Tuh teman-teman, artinya pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan kita semua. Karena mungkin boleh jadi dari pendidikan inilah kita bisa merubah bangsa ini mau dibawa kemana. Karena pendidikan bisa merubah orang yang miskin menjadi kaya. Karena pendidikan itu penting, sangat-sangat penting ya malah. Karena mungkin pendidikan memang tidak menjanjikan kesuksesan. Akan tetapi dari pendidikanlah kita bisa meraih kesuksesan. Mungkin itu saja sahabat papadah kita. Mudah-mudahan kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang suka video ini. Silahkan di subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lainnya biar mereka tahu informasi yang disampaikan oleh Pak Nuryadi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lah.